Pak Rizwan? Iya, Bu. Oke, boleh kenalan dulu Pak? Boleh, Pak Bu. Boleh, Bu. Rizwan mungkin dinasnya di mana? Di SMP Negeri 1 Padang Bolak Tenggara, Bu, di Paluta. Oh, Padang Bolak Tenggara itu sekolahnya pinggir jalan atau tidak? Enggak, Bu. Enggak. Masuk ke dalam sekitar 5 kilometer, Bu. Apalah tandanya di depan itu? Simpang Nagasari, Bu, Bu. Kalau kita dari Sidimpuan itu setelah Sunggam, Bu. Oh, gitu-gitu ya. Setelah Sunggam, tahu saya Sunggam. Iya, lewat Sunggam. Setelah Sunggam nanti ada simpang sebelah kanan, Bu. Itulah ke tempat. Oh, Bu, salah. oke, baik. SMP tadi. Nah, sudah tahun berapa Pak jadi guru? Tahun 2010. Ini lulus prioritasnya kapan Pak? 22, Bu, kalau nggak. Baik, Pak Rizwan, Ya, Bu. boleh cerita sama saya apa yang Bapak ketahui tentang modul ajar? Bahan kita untuk di kelas, Bu. Bedanya sama eh, K13, Pak. Kalau K13 RPP, Bu. PP. Iya, Bu. Kalau Kumar, MA. Ya, modul ajar, Bu. Isinya apa? Selain Isi isi selain dari istilah itu, apa pembedanya sama dulu RPP? Apa yang membedakannya, Pak? yang membedakan RP MA itu ada istilahnya CP, TP, ATP. Kalau RPP, Kalau RPP ada KD, ada indikator. Iya, Bu, iya. saya tanya, apa Pak bedanya antara ATP sama KKTP? TP itu tujuan Al- pembelajaran. Alur, Kalau alur tujuan pembelajaran. kalau KTP, tujuan pembelajaran. Kalau TP KK. ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, oke. Sekarang saya tanya, aspek Ya, apa Bu, ya. saja yang harus ada di dalam ATP? Idealnya seharusnya itu mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya enggak? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, oke ya. Terus sekarang saya tanya, dalam pelaksanaan modul ajar, ya, apa jenis-jenis asesmen yang dilakukan, Pak? Evaluasinya. Ini apa aja, Pak? Asesmen awal, terus dan formatif. Oh, semati ya, Bu, ya. Oke, baik. Di dalam proses asesmen awal, apa yang harus dilakukan oleh guru, Pak? Pemberian tugas, pretest, Pretest dalam semantik. tujuannya untuk apa, Pak? Biar kita tahu mengetahui apakah peserta didik mengetahui atau sudah paham tentang pembelajaran kita, pembelajaran yang lewat. Pembelajaran yang lewat. Oke. Bagaimana Bapak mengetahui karakteristik siswa? Ya, karakteristik siswa itu dari gaya belajarnya, dari kemampuannya dalam ketercapaian pembelajaran yang sudah Bapak tentukan tadi, ya. Jadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekarang saya tanya, poin-poin apa saja, Pak? Apa saja isian yang ada di dalam modul ajar? ATP, TP, dan CP. Bapak masih punya dokumen modul ajar nggak, Pak, di situ? Masih, Bu, masih. Coba buka, Pak, modul ajarnya. Yang pertama yang harus ada itu adalah identitasnya. Oh, iya, Modul Bu. ajar tuh harus ada Iya, identitas. iya, iya, Bu. Heeh. Identitasnya apa saja, Pak? Menyusun Ya, institusi, betul. Terus, mm, tahun penyusunan, mm, jenjang sekolah, mm. kelas, Baru, apa lagi? alokasi waktu,
fase, kompetensi awal, Hmm, udah itu aja, Bu. itu aja. Ada lagi. Oh, Glosarium, daftar pustaka, pertanyaan oh iya. pemantik. Kan adanya itu di modul ajar, Pak. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, glosarium, Mm-mm, daftar pustaka, mm-mm, asesmen, mm-mm. kegiatan kegiatan awal, Iya. kegiatan inti, kegiatan penutup. Hmm. Jadi dalam sebuah pembuatan modul ajar, ya Ya, itu Bu. dia harus mengcover 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Betul ya, Pak? Ya, Bu. Sekarang saya tanya, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pembukaan, Pak? Pertama, ketika kita berada di dalam kelas, sampai ke dalam Mm-mm. kelas, kita menyapa anak-anak dengan mengucapkan salam. Ya, Kemudian kemudian, kita absen dulu. mm-mm. Kemudian kita kondisikan dulu kelas. Misal kita Mm-mm. absen, Ya, kemudian kita doa. Pertanyaan pemantik, maksudnya tentang pelajaran yang lewat. TP, tujuan pembelajaran. ada sering saya lihat guru-guru itu Iya, Bu. pada pembukaan pembelajaran, dia tidak mereview lagi materi yang telah lalu, Pak. Jadi seharusnya ya dalam sebuah proses awal pembelajaran itu dilakukan oleh guru, review materi yang telah lalu. Artinya untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa-siswa tentang materi lampau. Baru itu dilaksanakan bisa bentuknya tadi dites dulu di awal. Hmm. Diulangi loh Pak, mengulang materi yang lalu. Ditanya, dijawab mereka. Ya, jadi Bapak udah tahu apakah sudah bisa melanjutkan materi itu atau belum, gitu. Oh, berarti Bu, maksudnya Ibu, berarti sebelum kita mulai Review, pembelajaran materi untuk ya, hari ini, untuk pertemuan iya, hari ini, heeh. baiknya kita Review, iya review tanya yang lalu. tentang pembelajaran kita yang sudah lewat gitu, pertemuan Iya, sebelumnya gitu, Bu. Oh, iya, heeh. Apakah mereka sudah sejauh mana pemahamannya? Dua, untuk melihat kesiapan mereka memasuki materi baru, Pak. Sering guru-guru itu saya lihat dari modul ajar yang di kelas saya dulu ya, itu terlupa, terlewatkan review materi yang telah lalu. Langsung masuk materi hari ini, gitu. Ya, Ah, gitu ya, Pak Rizwan ya, iya Bu ya. tentang modul ajar. Sekarang saya tanya P5 P2RA. Boleh Pak, kepanjangannya apa? Proyek penguatan profil belajar Pancasila rahmatan lil alamin, Bu. Rahmatan yang alamin. Ya, Hmm. proyek penguatan profil belajar Pancasila rahmatan lil alamin. Eh, Bapak tadi di SMP kan? Iya, Bu, di Kalau di PCD, Bu. SMP nggak ada P2RA ya Pak? Sebenarnya, Bu, kalau di sekolah saya, Bu ya, baru baru semester ini, Bu. Itu pun pertengahan semester Oh baru gitu. ada diwacanakan untuk P5, Bu. P5 P2RA ya itu memang satu penciri di Kementerian Agama Pak, RA-nya ya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau di Kemdikbud tidak, dia cukup sampai P5 kan. Kalau kita lihat dari proyek P5 P2RA itu kan banyak tema-temanya tuh Pak. Kemarin waktu P5 P2RA-nya ngambil tema apa Pak? Demokrasi, Bu. Itu apa Pak? PCD, Bu. SMP ya. Ya, SMP, Bu. SMP itu cuma satu fase. Iya, Cuma Bu. satu fase SMP. Ya, Ada satu fase. Oke. Ketika Bapak melaksanakan proyek apa tadi demokrasi ya? Apa? suara demokrasi, Bu.
suara demokrasi. Seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh siswa, Pak? Di pemilihan ketua OSIS, Bu. Kegiatannya seperti apa, Pak? Mungkin langkah-langkah. Kita merencanakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Dan kemudian kita membuat skema atau gambar petugas TPS, maksudnya dan fungsinya. Membuat pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Kita membuat pemilihan petugas TPS. Nah, kemudian pemaparan visi misi dari calon-calon ketua-ketua OSIS ini, Bu. Itu berapa lama, Pak, waktu pelaksanaannya? Pembuatan perencanaannya, Bu, sekitar 1 minggu. Pak, Bapak masuk di semua kelas. Di semua kelas. Proyek ini untuk semua kelas di level kelas berapa itu SMP? Saya masuk kelas 7, Bu. Gitu. Itu untuk semua kelas 7 berarti proyek itu yang Bapak kerjakan. Iya, iya, Bu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya ya terkait dengan Iya, P5 P2RA. Di iya, situ Bu. kan dalam RA itu ada apa namanya? Ada dimensi ya, dimensi P5 P2RA. Boleh Pak, apa saja dimensinya? Bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P2RA itu memang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 4C pada diri siswa yang dibutuhkan di era abad 21. Coba Bapak jelaskan apa itu yang dimaksud dengan 4C, Pak? Tipikal, kreatifal, Kolaborasi, komunikasi, apalagi Pak? Inovasi, ya iya, Pak. iya, Bu. Heeh. Berpikir Soalnya, Bu, kritis. Rizwan, kita lanjutkan ya. Eh, iya, Bu, tentang PTK. Pak Rizwan, apa judul PTK-nya? meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam melalui Heeh. model PBL pada siswa kelas 7. Problem based learning. Problem based. Oke, Pak Rizwan. Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari penelitian tindakan kelas? Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, Bu. Nah, sesungguhnya PTK itu, Pak, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas. Itu, Pak, tujuan PTK. Oh iya, Bu. Ya, nanti Bapak boleh baca lagi. Iya, Sekarang iya. pertanyaan terakhir, Pak. Coba Ya, Bu. Bapak sebutkan langkah-langkah dalam melaksanakan PTK. Masalah, Heeh, heeh, analisis, perumusan, Bu. heeh. Perumusan masalah, judul penelitian, judul PTK, dahuluan, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, penelitian, kemudian manfaat penelitian atau hasil dari penelitian, kemudian Oh, oke, saya bantu ya Pak. Jadi ya, secara Bu. garis besar ada 4 tahapan yang harus atau wajib dilaksanakan dalam penelitian PTK. Yang pertama Bapak harus merencanakan dulu Pak, planning. Planning ya, mengidentifikasi permasalahan ya sampai merumuskan. Baru kemudian Bapak acting ya, planning, acting tindakan, melaksanakan tindakan. Setelah planning, acting, Bapak harus melaksanakan observasi. Ya, yang terakhir Bapak melaksanakan refleksi. Jadi ada 4, Pak. Ini bahasa Inggris semua, Pak. Pak Rizwan. Training. Yang pertama planning.
Bukan Planning pening itu ya apa, Pak, Bu? tapi Kalau boleh planning. tahu, Bu. Planning itu merencanakan Pak, merencanakan. Planning ya Pak, bukan pening ya Pak. Iya, Planning Bu. ya. Habis planning Bapak itu melaksanakan acting. Hmm. Ibarat artis-artis itu Pak sedang berakting gitu kan, sedang melakukan aksi. Kemudian setelah Bapak planning, acting, Bapak melakukan Observasi. observasi, Ya, Bu. pengamatan. Setelah dapat semuanya itu Bapak terakhir melakukan refleksi, ya, mengungkapkan kembali. Jadi refleksi itu sesungguhnya, ini sering saya lihat di modul ajar, banyak hanya dilakukan oleh guru. Seharusnya refleksi itu dilakukan oleh guru bersama-sama dengan siswa. Gitu, Pak Rizwan ya. Paham ya Pak Berarti, Bu, Rizwan ya? ini refleksi ini, Bu, bukan hanya guru saja yang terlibat. Berarti Iya, peserta didik juga harus terlibat, Bu ya? iya, itu idealnya Pak. Tapi banyak mahasiswa yang saya lihat di PPG ini, refleksi itu hanya dilakukan oleh guru. Karena sesungguhnya penelitian PTK itu adalah merupakan penelitian kolaborasi. Kolaborasi itu adalah penelitian yang menuntut adanya kerjasama. Jadi bukan penelitian mandiri, tapi penelitian berkelompok yang melibatkan guru, pihak lain observer, dan siswa. Gitu. Paham ya Pak Rizwan? Assalamualaikum, Pak. Ah, Waalaikumsalam. Oke, Pak Rizwan. Iya, Pak ya. Ya, sehat, sehat ya kan? Alhamdulillah, Pak sehat. Oke. Udah minum kopi tadi? Pagi sudah, kalau siang belum, Pak. Ah, nanti habis ini minum kopi kita ya. Oh iya, Pak. Insya Allah, Pak. Nanti kalau Oke. lain waktu, Pak. Lain waktu, Pak. Pak Rizwan di mana domisilinya? Saya tinggal di Desa Parubuk dulu, Pak. Parupuk. Parupuk Iya, di mana itu? Kecamatan Parunggola dulu, Pak. Angkola dulu. Oh. Ngajar ngajar di mana? Ngajar di SMP Negeri 1 Padang Bolak Tenggara, Pak. Di Nagasari, Bu. Maka 1.000. Iya, Pak ya. Ya, udah berapa lama tugas ngajar di sana? Kok di sana, Pak, baru bulan Oh, baru pindah ke sana. ya. Iya, Pak. Ya. Pengalaman mengajar udah berapa lama? Mulai tahun 2012, Pak. 2012. Udah 12 tahun ya. Iya, Oke. Pak. Iya, iya, Pak. Alumni S1 dari mana, Pak Rizwan? Oh, Pak. Kok satu, Pak, saya di apa, Pak? Di Pertinu. Mana? Tahu, Pak, Pertinu, Pak? Oh, tahu kali. Terkenal seperti ini itu. Sama Pak Pak Darwis waktu itu, Pak. Oh, Pak Darwis. Iya, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2009, Pak. Oh, baru ya. Aliyahnya dari mana? Saya lihat, Pak. Aliyah. Ya, saya di S. PKS. Iya, Pak. Oke, oke. Kok mau jadi guru agama Pak Rizwan ini? Apa motivasinya? Oh, kenapa mau jadi guru agama gitu, Pak ya? Iya ya. Atau karena pelarian atau apa? Enggak gini, Pak. Hmm. Soalnya saya jauh kali, Pak, dari Tuhan, Pak, Sang Pencipta. Jadi, Well, iya, mungkin dari situ, Pak, saya termotivasi oh gitu ya. untuk ini, Pak, biar mungkin nanti untuk ke depan nanti biar lebih dekat nanti, Pak. Oh, ceritanya Gitu, Pak. Iya, hijrah. udah. Cerita hijrah. Hijrah lah ini yang namanya. Iya, Pak, ya istirahat. Gila, syukurlah kalau memang motivasinya hijrah. Oke, baik. Jadi Pak Rizwan ngajar agama ya di Iya, Pak. sekolah ya, ngajar agama. Jadi guru agama itu ya harus hal-hal yang apa namanya, yang wajib dikuasai itu ya terutama bacaan Al-Qur'annya harus tepat, ya kan?
Ya Pak ya. Kemudian pandai menuliskannya di depan anak-anak tanpa teks kalau bisa. Itu harga diri kita juga itu loh. Jadi Pak Rizwan gimana tilawahnya? Bagus. Tapi Iya Pak. anak EPKS pintar-pintarnya itu bacaan dia. Baik, Bapak sering jadi imam enggak? Di kampung, di lingkungan, di sekolah, imam sholat. Sebenarnya Pak kalau jadi imam, kalau di kampung, kalau nggak ada lagi Pak, baru Hmm, saya jadi imam. gitu ya. Kalau masih ada lagi nggak ini Pak? Jadi badal ya, mengganti ya. Iya, karena Oke. belum ini Pak, belum boleh dikatakan saya belum belum layak perasaan saya gitu Pak untuk jadi imam. Oke, oke, oke. Jadi surah-surah pendek juz 30 dapat semua. Enggak Pak, Nah, Pinomat guru agama itu dapat lah juz 30 ya. insya Allah Pak, insya Allah Pak. Iya. Iya Pak, ya Pak. Oke lah. Oke lah, bacalah salah satu surah yang 30. Ya, Pak, juz 30 itu. Iya salah satu Pak ya. Hmm. Janganlah pendek kali, yang agak panjang sedikit. Oh, Surah apa? bentar, Pak ya, ditengok dulu Pak ya. Enggak salah nengok Quran yang hafal lah. Oh, Yang hafal. nggak usah nengok ini Pak ya. Enggak salah, jangan nengok teks. Nanti kalau salah nanti Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma battum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Surah yang lain. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Trikul. Qul a'udzu birabbil falaq Pak ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Mesti berat bacaannya Bapak ya. Bapak mungkin belum hafal benar tuh semuanya. Oke, diperbaiki ya Pak Rizwan ya. Insya Allah Pak, inilah rencana Pak. Tapi tadi sudah saya Belajar. bilang Pak, rencana untuk Ya, belajar bulan terus. puasa yang kedatang, rencana ini Pak, mau Iya. belajar untuk jadi imam tarawih itu nanti Pak. Nah, belajar sekarang nggak pakai guru bisa, ya kan? Iya Pak, iya. Pakai apa? Pakai YouTube. Iya Iya. Pak, iya. Iya. Akses sekarang di mana aja bisa. Jadi daripada main-main lawak Quran, didengar-dengerin, lama-lama nanti hafal itu. Ya, Pak Rizwan. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, biar bacaannya. Jadi apanya gimana? Tulisannya, menuliskan Al-Qur'annya di papan tulis bisa? Udah agak Dicoba Pak, mudah. boleh. Nah, itu ya. Jadi kalau udah hafal kita surah itu, ayat itu meresap ke dalam memori otak kita, menuliskannya pun bisa. Spidolnya, oke? Ada spidol sama kertasnya, Ya Pak. oke? Tulis satu ayat. A'udzu birabbin nas. Nah, itulah tulis. Jangan nengok teks.
Ya. Silakan tulis. Oke Pak, ya Pak. Pardon, Pak. Sudah Pak. Ya, hadapkan ke layar. Ya. Belum nampak, belum nampak. Lagi. Hop, stop. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, ini tulisannya benar. Itu lantaran sering apa ya? Dibaca ya? Coba satu lagi. Satu lagi di bawah. Oke, coba tulis kriuka falatan sa. Coba tulis. Sanukriuka falatan sa. Belum Pak. Belum. Aduh, udah. Nggak dapat, udah lah, nyerah. Sanukriuka falatan sa. Tunjukkan. Nampak Pak? Waduh, salah semua. Oke, Pak Rizwan. Ya Pak. Belajar lagi ya. Belajar terus. Dengarnya. Tamat ini. Tamat ya. Dengar. Itu guratan tulisan Bapak itu masih kaku. Apa kali Bapak sering apa? Enggak sering menuliskan Arab ya? Iya Pak. Nah, itu. Ya dilatih aja. Hafalkan surahnya, coba tulis sendiri gitu. Gitu cara melatihnya. Tuliskan, hafalkan. Tulis surah An-Nas, ya kan? Tulis surah Al-Falaq. Coba nanti tengokkan teksnya benar atau enggak. Harus begitu Pak Irswan. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik Pak Irswan, itu adalah himbauan moral kami. Bacaannya diperbaiki, ya. Tulisannya juga diperbaiki. Nggak ada gurunya, buka YouTube. Belajar situ ya. Oke, baik. Sekarang bagian modal. Dan sikap kita Pak tentang Bapak. beragama yang mengedepankan, yang mengemukakan keseimbangan. Keseimbangan antara misalkan Pak antara di kehidupan kita sehari-hari gitu Pak. Antara apa? Antara apa ini? Antara makhluk sosial, maksudnya antara makhluk sosial, antara umat beragama, antara muslim dengan non muslim misalkan gitu Pak. Ya, ya. Penting kali rupanya itu diterapkan. Apa penting? Karena kalau menurut saya gini Pak, ini menurut saya Pak ya, Ya. sebenarnya pendidikan kita moralnya boleh dikatakan 0% Pak. Jangan sembarangan bicara ya, nggak Enggak, boleh. Dari mana? saya enggak sembarangan Nah, bicara loh Pak. dari mana datanya? Oke, Jangan bilang nol, ngeri itu loh nol. enggak, maksud saya bukan 0%. Sudah berkurang begitu banyak Pak. Jangan bilang 0%, bahaya. Iya Pak, iya. Pokoknya mengalami penurunan gitu ya. Oke Pak, salah tadi izin Pak, saya salah ini Pak. Ya. Karena gini Pak, Terjadi kemerosotan. Nah, terus? dulu Pak saya ngajar di SMP Halongonan Timur Pak. Iya. Sebenarnya anak peserta didik itu Pak pinter, IQ-nya pintar-pintar, Iya. bukan bodoh. Tapi yang berkurang itu moral itu Pak. Apa yang Akhlak peserta didik itu kayak mana Pak? berkurang. Kayak mana Bapak? Iya Pak. Dulu ada itu Pak, yang namanya PMP. Dulu saya waktu sekolah Pak, Oke. itu ada yang namanya PMP. Saya pun ada itu. Iya Pak. Kemudian dialihkan menjadi PKN. Ya. Memang masih ada itu Pak PKN. P4 dulu masih ada ya, sekarang nggak ada lagi. Dulu musim ikut P4. Apa Pak? Pendidikan P4 masih Bapak alami itu. Enggak Pak. Pendidikan apa? Moral Pancasila itu apa namanya? P4 apa lupa saya pun namanya. Kalau saya dulu